Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati bagaimana besarnya kasih Tuhan kita, bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib. Hanya oleh pengorbanannya kita dapat menjadi anaknya, menikmati janji-janji firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia karena hanya bagi Dia segala pujian dan hormat kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan, oh Yesus, Kau telah mati bagi kami Tuhan. Telah mati bagiku. Oh Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya dan beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia, hanya bagi Engkau segala pujian Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya. Kata
kami masyurkan, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Karena begitu besar kasih-Mu untuk setiap kami, Engkau rela mati untuk kami, supaya kami yang berdosa dapat menikmati hidup yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarkanlah setiap kami mengingat segala pengorbanan-Mu, mengingat segala kasih-Mu, mengingat segala penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oh haleluya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau, dan kami siap untuk menikmati perjamuan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan saudara, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya selama bersama dengan Yesus, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, hey, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam darahnya. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Raja kita, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita menikmati perjamuan suci, mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat segala kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Hanya Dia Yesus segalanya.
Allah yang kita kagumi. Oh, puji bagi Engkau Tuhan. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh memperingati Hari Raya Kristen yang kedua, di mana Engkau mati untuk kami. Tuhan, kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, itu boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Di hadapan kami Tuhan ada perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, di mana Engkau berkorban untuk kami semua Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, kami rindu mendengar sebagian firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan saat ini Engkau begitu berharga bagi kami. Engkau begitu bernilai bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini Tuhan jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus terus Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami semua yang letih lesu, yang datang dengan berbeban dan datang dengan pergumulan. Kami percaya firman-Mu jawaban untuk kami semua. Kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini, maaf saya saudara untuk membuka masker karena memang kalau pakai itu agak tertutup ya sekarang, apalagi dikatakan dari wali kota bahwa kita bisa 100% untuk membuka ibadah pernikahan ya, dan karena dalam level 1 juga tidak pandemi tapi menjadi endemi seperti flu ya atau cacar, tapi kita tetap menjaga prokes. Kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kita memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib yang seringkali dikatakan Jumat Agung atau Good Friday ya. Kita akan belajar tentang apa sih arti kematian Kristus bagi kita. Saya memberikan satu tema, harga atau nilai salib Kristus bagi kita ya, dibaca dalam Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 hanya satu ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebabnya oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, peristiwa kematian Yesus Kristus yang dikenal dengan kebaktian Jumat Agung atau Good Friday selalu dan pasti berbicara tentang salib. Karena pada kayu palang yang kasar, salib itulah Yesus telah dipakukan dan telah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini ya. Kita melihat hari ini kita memperingati sebagai Jumat, mungkin orang dunia mengatakan kok Nabi matinya disalib, merupakan satu kebodohan. Tetapi bagi kita itu satu keuntungan. Karena kalau Yesus tidak mati, kita tidak mungkin diselamatkan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita tetap berada di dalam hukuman dosa. Tapi kita bersyukur kalau kita melihat ya korban Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita tentang harga atau nilai salib Kristus. Tuhan Yesus atau Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita apa atau berapa harga atau nilai salib Kristus itu bagi orang yang percaya. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi yang pertama, menyatakan bahwa harga salib Kristus adalah seharga hidup kita. Ya, kalau Yesus enggak mati di kayu salib, kita semua akan binasa.
Ya, karena kita semua orang berdosa. Kita memiliki dosa. Pertama, dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Kedua, melalui dosa perbuatan kita yang kita seringkali lakukan. Mungkin saudara berpikir, iya saya harus hidup benar. Berapa kali kita bisa lakukan? Manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kecuali Allah. Saudara, mungkin saudara berpuasa, tinggal di kamar, tapi kita berdosa melalui pikiran kita. Pikiran kita mungkin memikirkan hal-hal yang lain. Kita sering kali kita berdosa, satu melalui pikiran kita, kedua ya melalui perbuatan kita. Tetapi dikatakan harga salib Kristus yang pertama menyatakan bahwa harga salib Kristus adalah seharga hidup kita. Karena hidup kita dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Saya ingat pernah, ini menjadi kesaksian yang sering kali saya ingatkan kepada saudara. Pada waktu saya masih usia 17 tahun ya, remaja dan banyak anak-anak Tuhan yang sebentar akan ikut baptisan, saya sudah dibaptis umur 14 ya. Waktu itu saya memiliki usus buntu yang sudah pecah. Kalau sekarang kedokteran canggih mungkin tidak apa-apa ya, tapi kalau saya bertanya pada saat itu, orang yang usus buntunya pecah kebanyakan meninggal ya. Dan saat itu ketakutan yang luar biasa saya alami. Ya, di dalam ruang operasi, karena dokter berkata, Sito operasi, ada orang yang mau dioperasi aja dikeluarin dulu, tidak lebih penting dari saya waktu itu. Dan saya merasakan kesakitan yang luar biasa, karena usus buntu saya sudah pecah saudara ya. Dan udah pecah, dikatakan dokter bilang, ada orang sudah dipersiapkan untuk operasi ini nggak terlalu urgent organ ya, ini keluarkan saja, diganti. Saya yang masuk saudara, dan pada saat itu tidak harus puasa, saya tidak harus, ya istilahnya kan kalau mau operasi harus puasa dulu berapa jam, itu tidak, karena memang saya sangat penting ya, sangat gawat keadaannya, kalau tidak secepatnya ditangani mungkin saya meninggal ya. Jadi harga salib Kristus seharga hidup kita. Dan pada saat itu ketakutan yang luar biasa menyelimuti saya, luar biasa. Saya merasa kalau saya mati nanti kemana? Saya sudah dibaptis, aduh apakah saya kalau mati itu masuk surga apa neraka? Pertanyaan seperti itu menghantui hidup saya. Begitu ketika orang tua saya datang ngajak hamba Tuhan untuk berdoa menyerahkan jalani operasi, saya berkata kepada orang tua saya, ampuni saya. Saya enggak membunuh, saya tidak suka berkelahi, tetapi saya merasa sering kali menyakiti hati orang tua. Pertanyaan saya, ampuni saya mama, ampuni saya papa. Ya saya ampuni, kamu gak usah khawatir. Tetapi tidak ada damai, tidak ada ketenangan di dalam hati saya. Saya masih penuh dengan ketakutan di situ. Walaupun orang tua saya berkata, saya mengampuni kamu. Pada saat saya sedang ketakutan, saya melihat kayu palang yang kasar di ruang operasi. Dan saya mendengar dengan jelas suara dari hati saya, mengapa kamu takut Teni? Aku sudah menggantikan kamu di atas kayu salib, dan kamu sudah aku tanggung segala kesalahanmu, sudah aku tanggung segala dosa-dosamu. Dan semenjak itu saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau memang Tuhan lepaskan saya dari operasi ini lolos ya, saya mau melayani Tuhan. Waktu itu masih 17 tahun ya, saya sering ceritakan kepada saudara. Dan begitu saya mendengar suara itu, tenang saudara, damai ya, gak takut lagi. Seakan-akan takut itu diangkat, dicabut ya. Dan saya tidur dengan nyenyak. Operasi berjalan dengan baik. Saya masuk ketika saya sadar berada di ruangan kamar ya. Dan saya tidak takut lagi, karena saya tahu Tuhan berkata, aku sudah menanggung segala penderitaanmu di atas kayu salib. Di atas kayu palang yang kasar itu, saya melihat dengan jelas di situ. Itulah panggilan saya pribadi dengan Tuhan. Dan memang benar saudara, dikatakan, menyatakan harga salib Kristus adalah seharga hidup kita. Kalau saat itu saya tidak ditolong Tuhan, pasti saya sudah mati. Menurut ilmu kedokteran, itu sudah terlambat, sudah pecah. Dia punya racun sudah menyebar katanya. Tetapi saya bersyukur melalui salib Kristus saya boleh diselamatkan. Saya tidak menyamakan sama dengan Rasul Paulus. Saya orang berdosa. Dan di situ saudara, saya mulai berkata, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Masih muda. Ya, dikatakan. Jadi yang 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Jadi menyatakan harga salib Kristus adalah seharga hidup kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saya dan saudara. Benar saudara, orang dunia mengatakan salib Kristus adalah kebodohan. Masa sih nabi disalib? Nggak bisa, ya, apalagi pada saat dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia Allah 100% dan dia juga manusia 100%, tapi manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, hanya dia, karena dia dikandung dan dilahirkan dari seorang perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, bukan dari benih pria. Dia tidak berdosa dan dijadikan dosa. Pada saat dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang pada saat dia disalib, dia manusia 100%. Dan saat itu Bapa memalingkan mukanya karena melihat manusia yang berdosa, yang penuh dengan kejijikan, menanggung seluruh dosa umat manusia, sehingga Tuhan Allah tidak tega melihatnya. Dosa kita ditanggungnya, rupanya sehingga buruk dikatakan di dalam Yesaya. Saudara, begitu mengerikan ya. Tetapi dia membayar kita melalui kehidupan. Harga salib Kristus adalah seharga hidup saya dan saudara. Yang kedua, harga dan nilai salib Kristus adalah seharga dosa dan kesalahan kita. Yang pertama, menyatakan bahwa harga salib Kristus adalah seharga hidup kita. Yang kedua, harga dan nilai salib Kristus adalah seharga dosa dan kesalahan kita. Bisa saudara baca di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah menimpakan kejahatan kita kepadanya. Luar biasa saudara, dikatakannya. Firman Tuhan mengatakan segala dosa dan kejahatan ditimpakan kepadanya. Itu sebabnya dia mengatakan, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia melihat penuh dengan keburukan, penuh dengan kenajisan, dia penuh dengan dosa yang ditanggungnya atas kita. Sehingga kita dibebaskan tanpa kematian Kristus. Tidak ada satu nabi yang dapat berkata, mungkin dia berkata, kalau kita beramal banyak, mudah-mudahan kita selamat. Kalau kita mungkin hidup benar ya, benderma sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kita selamat ya. Tetapi tidak ada yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, pasti akan diselamatkan. Hanya Yesus yang sanggup mengatakan, kalau saya diundang seseorang mungkin pergi ke Amerika, ya, dikatakan nanti kita pergi ke Washington, ke istana presiden di sana, Washington DC ya, Washington DC. Tapi orang yang mengatakan itu bukan orang asli, bukan presidennya. Saya percaya saya tidak akan sampai masuk situ. Tetapi kalau Presiden Amerika yang mengundang saya pasti masuk ke Washington DC. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Dia dari surga dan dia datang ke dunia. Pasti saya akan sampai ke sana kalau saya mempercayai dia. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang manusia pun sampai kepadaku kecuali melalui aku. Luar biasa saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan apa yang kita miliki, mungkin kita beramal sebanyak-banyaknya, menyangkal diri, melukai diri kita, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali melalui Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Kolose 2 ayat 13 dan 13. Kamu yang meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya
pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, ia mengampuni pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang dan hukuman-hukuman yang mengancam kita dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, dia kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu keluar uang banyak-banyak. Kalau dulu Karl Marx mengatakan, orang mau selamat itu harus memberi surat utang, ya, dikatakan surat pengampunan dosa. Itu sebabnya diprotes oleh Karl Marx sehingga terjadi Protestan. Kenapa? Kalau orang-orang kaya bisa, dia sesudah korupsi melakukan kejahatan, dia beri surat pengampunan dosa, dia bersih lagi, ya. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa beli karena itu mahal. Ya seperti sekarang orang pergi ke sana dikatakan, lalu dia balik menjadi suci seperti bayi, tidak berdosa lagi. Tidak, saudara. Tuhan tidak membutuhkan uang banyak. Kalau kita percaya kepada Dia, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, kita diselamatkan tanpa keluar uang yang banyak. Ya, dikatakan kalau begitu ada perbedaan, yang selamat itu hanya orang kaya, hanya orang beruang. Tapi orang miskin tidak pernah selamat, udah hidupnya susah, tambah menes, tambah susah, ya. Karena dulu ada orang berkata kepada saya tanya, "Tante, dia udah lama di dalam Tuhan. Nanti kalau tante mati, tante yakin gak masuk surga?" Mbuh bae, ya, orang Jawa bilang mbuh bae, ya. Saya berkata, "Kok tante sudah ikut Tuhan lama?" "Ya gak ngerti, pokoknya aku urip bae sekarang. Nanti terserah nanti." Saudara, tidak seperti itu. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan sudah menjamin dan membayar kita lunas sehingga kita diselamatkan kalau kita percaya kepadanya. Ia mengampuni pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang dan hukuman-hukuman yang mengancam kita ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Yang ketiga, harga salib Kristus adalah seharga berkat yang kita butuhkan dalam hidup. Harga salib Kristus adalah seharga berkat yang kita butuhkan dalam hidup. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima yang telah dijanjikannya itu. Ya, harga salib Kristus adalah seharga berkat yang kita butuhkan dalam hidup. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Kita bersyukur, saudara, ya, apa berkat-berkat apa saja yang Tuhan janjikan. Pertama, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat jasmani Tuhan sediakan, berkat rohani juga Tuhan sediakan. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, di sini terpujilah, Efesus 1 ayat 3, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita beroleh jaminan keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Kita beroleh warisan yang kekal di dalam Kristus atau di dalam surga. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Luar biasa. Tuhan memberkati kita bukan hanya kebutuhan sehari-hari, tapi berkatnya akan datang. Ya, berkat sesudah mati pun Tuhan sediakan. Karena itu, saudara, pengorbanan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sendiri, saudara, Tuhan itu baik bagi kita, ya. Tuhan itu luar biasa. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita
juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita nyinggung-nyinggung soal warisan, biasanya jadi ribut. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita beroleh warisan yang kekal di dalam kerajaan surga. Di dalam Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, karena kita dijadikan anak ya oleh Tuhan, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita akan berhak menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita bersyukur saudara memiliki Allah yang luar biasa. Tidak ada satu agama pun yang bisa mengatakan dan sanggup berkata ya. Kalau saya melihat sekarang banyak dikirimkan. Sekarang saat-saat ini hati-hati, banyak ajaran-ajaran sesat yang datang. Dikatakan bahwa Yesus itu wanita, itu dari Korea ya. Dikatakan Yesus itu wanita yang lalu dari Cina. Kemarin dikatakan di dalam grup hamba-hamba Tuhan, mereka nyanyi-nyanyi seperti kita, mungkin kita berpikir itu wah ibadah. Ternyata mereka orang-orang ateis ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka memakai cara-cara Kristen ya, sukacita, gembira, tapi tidak ada penyebutan tentang Allah, tentang Yesus. Saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Pada saat nanti kita dipanggil pulang, Tuhan tidak bertanya berapa banyak mobil yang kamu miliki, berapa banyak deposito yang kamu miliki, berapa banyak rumah yang kamu miliki, tidak. Tuhan hanya berkata, berapa jiwa yang kamu sudah menangkan bagi aku. Saya ingat ya almarhum Ibu Yapjayen. Pertama kali dia bertobat pada saat dia ikut ibadah WBI Hana ya. Dan itu pertama kali saya ketemu dia. Dan dia bersyukur sampai akhir hidupnya dia setia. Dia memenangkan banyak jiwa ya. Besan-besannya, menantunya, anak-anaknya semua ikut Tuhan. Bahkan suaminya yang dikatakan dulu enggak bisa percaya kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Pernah gak apa balasan kita ya? Kalau Tuhan sudah memberikan dan menjadikan kita ahli warisnya, apa yang kita perbuat? Dikatakan, sebab itu janganlah kita sia-siakan harga pengorbanannya di atas kayu salib yang kasar itu. Dengan cara apa? Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, kita harus kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mungkin saat-saat ini banyak orang-orang mulai lemah imannya. Wah, ke gereja kok kalau memang Tuhan berkuasa, kan Tuhan bisa lalukan pandemi. Kenapa usaha saya mulai letih, lesu, mulai istilahnya ya seperti saat ini. Banyak yang mengeluh. Tidak saudara, kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya mengatakan biar saya miskin di sini tapi senang di surga. Tidak, Tuhan tetap memberkati kita. Dia berkata, kalau kita sungguh-sungguh, Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kebutuhanmu apa? Dan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tuh gak ada yang sukar. Apa kebutuhanmu? Apa sekarang saat ini dagangan sepi. Apa sepi ya? Saya mendengar banyak kesaksian. Bisa gak saya berdoa? Barang-barang yang tidak laku keluarlah. Banyak saudara. Banyak yang diberkati di tengah-tengah pandemi, mereka berkata luar biasa. Ketika saya percaya dan bersandar kepada Tuhan, saya melihat mujizat Tuhan terjadi. Tuhan kita itu kan dulu Bu Tommy, Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta. Sekarang kan enggak lagi. Saudara, Tuhan kita sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, jangan bersungut-sungut. Karena sesuatu itu mungkin pergumulan, masalah itu kendaraannya Tuhan yang diizinkan untuk saudara menerima berkat yang lebih besar. Saudara ingat, pada waktu Yusuf, dia membawa makanan untuk kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya membenci dia.
Dia dibuang, dimasukkan ke sumur. Kok dia orang yang baik dimasukkan ke sumur, ya. Lalu diangkat lagi, dijual ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia diapain? Dia difitnah, ya. Lalu difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun dia disenangi. Itulah kendaraan yang Tuhan gunakan untuk dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk menolong, menyelamatkan bangsa Israel pada saat kelaparan terjadi. Sering kita melihat, aduh masalah saya berat, pergumulan saya berat, ya. Jadi saudara udah gak berpandang kepada Yesus lagi, gak mau berdoa lagi, gak mau ke gereja lagi. Wah, buat apa ibadah-ibadahan, orang usah. Saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu kendaraan untuk Tuhan mau memberkati kita, ya, untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Tapi seringkali kita gak sabar. Waduh, kok Tuhan ini satu belum selesai, Tuhan izinkan lain. Tetapi saudara perhatikan, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di dalam penjara Tuhan menyertai. Yusuf disertai enggak? Sertai. Di rumah Potifar, walaupun dia difitnah, disertai enggak? Disertai. Rumah Potifar diberkati. Dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kita seringkali berpikir dan kalau sedang dalam pergumulan, seringkali pikir, Tuhan, apakah engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan manunggal dengan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita melalui proses-proses yang Tuhan izinkan berlaku atas hidup kita. Tuhan mau mengangkat kita tinggi, ya. Karena kita adalah ahli waris. Kita sama dengan Allah, dikatakan dengan jelas ini. Dan jika kita adalah anak, kita adalah anak-anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau dalam penderitaan jangan bersungut-sungut, malah udah usah gereja-gerejaan, percuma gereja, kok masalahku orang tente, percuma gereja, aku doa kok orang didengar-dengar. Waktu Tuhan yang terbaik, ya, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan lebih tahu pergumulanmu, Tuhan lebih tahu masalahmu, dan Tuhan lebih tahu kapan waktunya untuk melepaskan engkau dari hal ini. Pada saat Dia mengizinkan itu, Tuhan berkata, oh anakku masih sanggup, ya. Karena ingat, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dikala Allah izinkan itu terjadi, ya, Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menanggungnya. Dulu pada almarhum suami saya belum meninggal, saya seringkali berkata kepada dia, kalau bisa yang meninggal itu saya dulu. Sebab saya berpikir, saya gak pernah berpikir kalau seandainya suami saya gak ada, bagaimana hidup saya. Bagaimana, saya gak pernah bisa berpikir. Tetapi ternyata saya masih boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat saya, karena Yesus yang memampukan, karena Yesus yang menopang. Dikala kita berserah kepada Tuhan. Sobat saudara suami istri, kalau saudara mungkin pernah gak saudara bayangkan, kalau satu kali kelak pasanganku dipanggil Tuhan, bagaimana hidupku? Seringkali mungkin, wah begini begitu, tetapi semua manusia pasti akan mati. Pasti, itu yang pasti. Manusia pasti akan meninggal. Tetapi mungkin kita berpikir, kuat gak ya? Ternyata banyak juga sampai sekarang masih hidup, masih kuat, ya. Tetapi orang yang mungkin terhanyut dengan duka cita karena dia tidak mempercayai Tuhan, ya dia tidak kuat, ya. Dia tetap dalam keadaan seperti itu. Tapi kita belajar saat ini. Yang pertama dikatakan, sebab itu janganlah kita sia-siakan harga pengorbanannya di atas kayu salib yang kasar, dengan cara kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, wah saya bersyukur saya sudah selamat. Tapi saudara gak berpikir, mungkin keluarga saudara ada yang belum diselamatkan, belum kenal Tuhan. Saudara gak bersaksi. Tuhan berkata, pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku. Waduh, mau kemana? Mau nginjil ke Papua. Saya ingat suami saya pernah berkata, wah dulu orang-orang Petamburan, kalau pergi mau ngana nginjilnya. Bukan nginjil di situ kan banyak di dekat pasar
apa itu yang dekat Jakarta, dekat Petamburan itu di Tanah Abang, banyak pinggir-pinggir jalan kan banyak orang-orang susah, mau nginjil ke situ, wah enggak, saya mau pergi ke Papua, menginjil ke sana, dikirim ke Papua. Begitu kapalnya di sana sandar, dia lihat keadaan kondisi Medan nih seperti itu, kapalnya balik ke Jakarta, dia ikut balik. Kenapa? Wah, itu panggilan saya bukan di sana. Saudara, seringkali kita selalu muluk-muluk untuk pada mau bersaksi, mau jadi saksi Tuhan tuh jauh-jauh, keluarga kita aja lihat ya, di sekitar kita. Ya, kalau kita melihat keluarga kita udah diselamatkan belum. Dan contohnya Ibu Yap Jayan, saudara, saya salut dengan dia almarhum. Dia memenangkan mantu, anak, menantu dan cucunya. Karena dia gak mau selamat sendirian. Kalau saudara di surga nanti seperti Lazarus, lalu orang kaya itu di dalam neraka, atau ayah saudara, ibu saudara di dalam neraka, bagaimana perasaanmu? Sudahkah engkau menjadi saksi Tuhan? Memenangkan keluargamu. Ya jangan, yang penting aku selamat, ya udah terserah yang lain mah. Jangan saudara. Ya kasih tahu dia bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus, tanpa percaya kepada Yesus tidak ada keselamatan. Karena itu seringkali kita berkata kita ingin menjadi seorang penginjil, yang saksi, yang jauh-jauh menginjil kemana, ke luar pulau, ke luar negeri, yang selingkungan kita aja belum diselamatkan, kita belum bersaksi. Kita belajar menjadi saksi Tuhan, karena pada saat kita bertemu Tuhan, Tuhan gak tanya apa yang engkau miliki, tidak. Berapa jiwa yang engkau sudah menangkan bagi aku. Aku sudah mati di atas kayu salib untuk engkau, menebus dosamu. Apa balasannya? Ya udah Tuhan, saya udah selamat kok. Saya bersyukur dan berterima kasih. Bukan seperti itu. Pergi, ya, ceritakan tentang kasih Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita memberitakan, jangan lagi hidup bagi diri sendiri, tapi bagi Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kita berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau saya boleh hidup sampai saat ini, karena anugerah-Mu, pakai saya Tuhan. Ya. Dimanapun saudara, kita seringkali sulit ya untuk bersaksi. Saya ingat, saya jam 4 selalu mendengar khotbah dari LSAD ya, Solo, Pak Obadja. Dia berkata, dulu orang tua saya percaya tepekong, keluarga saya percaya tepekong. Karena waktu itu saya sakit, saya bertobat, Tuhan sembuhkan saya punya rambut gundul sampai dia hanya lulusan SMP. Dia berkata, saya bersaksi kepada ibu saya, memang ibu saya masih toto ya. Dia diselamatkan, keluarga kami semua diselamatkan, percaya kepada Yesus. Dan pada suatu hari dia berkata, saya bermimpi. Saya melihat ibu saya datang di dalam mimpinya. Dia memberikan banyak perhiasan berlian di kantongnya dia. Dan dia mungkin tapi tidak berkata apa-apa. Dia memberikan di dalam kantong dia. Saya dikasih perhiasan yang begitu banyak, mahal-mahal, permata-permata. Dia hanya tersenyum. Dan mungkin kalau dia berkata, terima kasih anakku. Karena melalui engkau aku boleh mengenal Yesus Kristus. Dan sekarang aku senang di surga bersama Yesus. Dia berkata, itu ucapan terima kasih. Karena hidup kita di dunia hanya berapa tahun sih saudara? Ya. Keselamatan yang kekal itu ada di surga nanti. Kehidupan yang akan datang. Karena itu biarlah kita mau jadi saksi Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Pakai aku menjadi berkat di dalam kehidupanku. Menjadi saksimu. Mungkin bagi suami, bagi anak, bagi mertua, bagi orang tua yang belum kenal akan Tuhan. Kita rindu menyampaikan kabar baik ini. Bahwa Yesus yang mati, yang menurut orang dunia satu kebodohan, tetapi justru melalui kematiannya kita boleh diselamatkan. Amin. Saya undang pemain musik. Kita menyanyikan satu lagu dan kita singer. Kita menyanyi terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari berdiri bersama saudara. Terlalu besar
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang kami peringati saat ini. Terlalu mahal untuk kami bayangkan, kami tidak bisa membayarnya. Engkau mati dan bagi kami, karena dosa-dosa kami, karena perbuatan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan di hadapan kami yang ada perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang Engkau curahkan. Kami percaya melalui persekutuan dengan Engkau, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami pergumulan, kami boleh memperoleh jalan keluar. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang tidak bisa kami bayar. Bahkan dengan nyawa kami sekalipun, ajar kami menghargai pengorbanan-Mu. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sering kali kami menyalibkan kembali Engkau melalui tingkah laku kami. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat yang datang pagi ini. Kami hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biar kuasa Roh Kudus terus menjelaskan lebih dalam, lebih pengertian ke dalam hati anak-anak-Mu untuk mengerti betapa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau rela menurunkan anak-Mu yang satu-satunya untuk menebus dosa saya dan saudara semuanya. Engkau layakkan para pelayan perjamuan suci, kuduskan mereka menjadi saluran berkat untuk membagikan Tuhan anggur dan roti ini kepada seluruh jemaat, menguatkan mereka. Juga Engkau siapkan kami seluruh jemaat-Mu untuk menerima perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan ikut dalam perjamuan suci hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan atas satu bukit. Lipu
bertanya, ada yang mau ikut tapi belum dilayani, silakan angkat tangan saudara. Kalau semua sudah, kita berdiri bersama, kita nyanyi yang tadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Saat ini di tangan kami ada hosti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum, Engkau sucikan, bubur berkat di dalamnya mendatangkan kekuatan bagi kami yang sakit disembuhkan, yang letih lesu mendapat pemulihan, yang sedang dalam pergumulan mendapat jalan keluar. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan suci, sehingga kami boleh memperoleh berkat yang Engkau janjikan bagi kami. Kita yang percaya katakan amin. Angkat hosti, lalu kita dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas, kita dengar pembacaan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara berdoa 1 menit, mengucapkan syukur kepada Tuhan, lalu kita menyanyikan sebab Tuhan baik. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya. Syukur dan terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Sebab
Kami yakin, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang baik bagi kami. Segala pujian, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan di saat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sehat hidup pada sampai saat ini, Amen. Tuhan, oleh karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini kami kembali memperingati kebaikan Amen. Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah mengorbankan dirimu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami, Tuhan. Amen. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Amen. Engkau korbankan tubuh-Mu, Engkau korbankan hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus. Terima kasih. Ibadah kami ini berjalan dengan baik, kami bersyukur Tuhan. Doa dan harapan kami kepada Tuhan, biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami hari ini, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bisa menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Yesus. Biarlah iman kami semakin bertambah, semakin kuat di hadapan Amen. Tuhan. Kami tidak goyah dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami tetap percaya kepada Kristus bahwa Engkaulah juru selamat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat firman yang kami dengarkan Tuhan pada saat Amen. Ini. Kiranya firman-Mu meneguhkan hati kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, dan firman itu berkuasa dalam kehidupan Amen. Kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Teni yang telah menyampaikan Amen. Firman bagi kami Tuhan. Doa kami, kiranya Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada, Amen. Di dalam rumah, di luar rumah, dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Kemanapun dia melangkah pergi, kasih karunia Tuhan, Amen. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ada bersama dengan dia. Apapun Amen. Yang diharapkan, didoakan Tuhan, kami percaya di saat dia berseru kepada Tuhan, Engkaulah Allah sumber jawaban dalam kehidupannya. Amen. Dan terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami Tuhan pada saat ini, baik pemain musik, baik itu tim pemuji, penerima jemaat dan pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih. Berdoa kami kepada mereka Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Jadikan mereka hamba yang setia kepada Tuhan, setia sampai akhir hidup mereka Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Juga berdoa seluruh umat Tuhan yang hadir beribadah pada saat ini Tuhan. Memberkati mereka Tuhan, mengurapi mereka. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menolong mereka. Amen. Memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, remaja, orang tua lanjut usia diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menolong mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk anak-anak yang telah mengambil keputusan akan dibaptis nanti Tuhan setelah ibadah ini. Siapapun mereka Tuhan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah iman mereka semakin teguh di hadapan Tuhan, kepercayaan mereka semakin teguh kepada Tuhan, dan mereka mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh melakukan ini dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang tidak bisa hadir bersama dengan kami Tuhan pada saat ini. Doa kami Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami balaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita telah kembali disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh kembali diteguhkan melalui darah dan tubuh Kristus dalam perjamuan kudus yang telah kita lakukan pada siang hari ini. Biarlah semakin memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, meneguhkan kita di dalam kita mengiring Dia, dan kehidupan kita boleh semakin berkenan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Bagi saudara yang diberkati Tuhan pagi ini, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami atas nama segenap jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Gembala yang pada siang hari ini telah memberikan berkat bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan, yang boleh meneguhkan iman kami di dalam Tuhan dan juga memimpin kami dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pengumuman ada beberapa, bahwa setelah ibadah ini nanti ada baptisan air di Camp David di Mijen. Kemudian besok hari Minggu seperti biasa ibadah tempat ini jam 9 siang, dan kemudian ibadah di Pekunden jam
7 pagi dan jam 5 sore. Dan besok minggu juga akan dilaksanakan untuk kebaktian Paskah sekolah anak-anak sekolah minggu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberkati dalam kebaktian Paskah sekolah minggu ini, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Posma. Bapak Ibu juga memberikan persembahan baik berupa uang ataupun telur Paskah ataupun snack ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Posma untuk persembahan ini. Kemudian sesuai dengan yang telah disampaikan Ibu Gembala bahwa dengan surat dari Bapak Wali Kota bahwa untuk Kota Semarang saat ini kita sudah masuk dalam level 1 dan kita bukan lagi masa pandemi tapi kita masa endemi. Jadi diperbolehkan untuk ibadah 100% gitu ya Bu ya. 100% tetapi tetap dengan prokes itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan nanti bisa disampaikan oleh Ibu Gembala. Baiklah, kita akan bawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan berdoa dan untuk para pelayan Tuhan, untuk persembahan untuk persiapkan diri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini. Tiada henti kami mengakui ya Tuhan bahwa Engkau baik, sungguh baik. Bahkan Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada siang ini kami boleh memperingati akan segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Betapa darah Engkau curahkan untuk kehidupan kami. Engkau rela mati untuk jiwa kami, untuk hidup kami, untuk kami dapat keselamatan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami hidup semakin berkenan ke hadapan-Mu. Hidup tidak untuk diri sendiri, tapi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur kalau siang ini kami juga dalam makan dan minum darah dan daging-Mu melalui roti dan anggur. Biarlah perjamuan ini Tuhan boleh semakin meneguhkan iman kami. Di dalam kami mengiring Engkau, apapun yang akan kami hadapi ke depan. Biarlah kuasa Roh-Mu senantiasa memimpin kami. Sehingga kami boleh tetap setia kepada-Mu. Dan hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Gembala yang telah melayani kami pada siang hari ini, berkat kekuatan kesehatan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terus Engkau limpahkan pada Ibu Gembala, sehingga Ibu Gembala itu leluasa untuk melayani pekerjaan-Mu, dan terus Engkau berikan pengurapan yang baru, dan Engkau pakai lebih heran bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga dengan Alfred Tuhan, Engkau pakai lebih heran bagi kemuliaan nama-Mu, biar nama-Mu diagungkan senantiasa. Terima kasih Bapa, saat kami rindu membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu, mari Tuhan kuduskan untuk persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, demi nama-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas
Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk Bapak Ibu dan Saudara berdiri. Kita nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan kita nyanyikan pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Sugeng yang sudah jadi saluran berkat untuk hosti dan anggurnya. Tuhan memberkati. Minggu depan kebaktian disertai dengan kebaktian ibadah Paskah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan penghabisan. Engkau memberkati kami semua yang datang pagi ini. Kami merasa Tuhan, pengorbananmu luar biasa bagi kami. Melalui pengorbananmu di kayu salib, kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit oleh bilur-bilurmu sudah disembuhkan. Yang letih lesu mendapat kekuatan baru. Kami pulang dengan sukacita karena Engkau sudah mati bagi kami. Dan Engkau yang menanggung segala penderitaan kami. Berikan iman kepada anak-anak-Mu untuk mereka percaya bahwa apapun masalah mereka, bagimu tidak terlalu sukar untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk Bapak Suyatno yang berada di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau berikan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena kami tahu Engkau melihat iman dari Bapak Suyatno. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kehendak-Mu yang terbaik bagi anak-anaknya. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Jika Engkau kehendaki, sembuhkan dia Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang sempurna terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, dikala dia beriman sungguh kepadamu, kami boleh melihat pertolongan itu terjadi. Kami menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamah lehernya yang sakit. Kami menyerahkan seberapa banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Biar lawatan-Mu terjadi atas mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Kanti Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan, pulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Mak Julan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mempunyai pergumulan. Tapi kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan ambil bagian dalam baptisan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Teguhkan iman mereka. Kami percaya Tuhan, dikala mereka mau melangkah bersama dengan Engkau, mati dan hidup baru bersama Engkau, kami boleh melihat perubahan terjadi. Engkau dipermuliakan melalui anak-anak-Mu.
Dan kami percaya berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka, atas masa depan mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan syukur, tantangan persepuluhan, di tengah-tengah Tuhan keadaan kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami, makanya kami memberikan untuk kemuliaan-Mu. Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL Singer, apapun yang kami lakukan, kami percaya pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau menyediakan berkat yang indah bagi kami. Sertai perjalanan kami menuju Camp David, Engkau memimpin dengan pasukan malaikat-Mu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, sehingga kami boleh tiba di sana dan melakukan baptisan air. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan kami percaya melalui Good Friday ini Tuhan, kami boleh mendapat sukacita daripada Allah. Karena itu saudara-saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau diberkati. Karena itu saudara-saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Minggu.